jatuh. Karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Dengan cintamu Ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Penopangku, kekuatanku. harapanku, Yesus Tuhan. Ku bersyukur untuk tiap kesempatan ku dapat menyembahmu. Biarlah ku mengerti rindumu, oh Tuhan, hingga hatiku menyatu dengan hatimu. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum. Menyembahmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku.
kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan, dia akan diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan. Saya percaya malam hari ini Tuhan akan melawat setiap kita. Tuhan akan memperbaharui, bahkan menyembuhkan mereka yang sakit. Yang setuju katakan amin Bapak Saudara. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama, sedang bersama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada. Kami tahu Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan kami datang bersama-sama tidak dengan membawa tangan yang hampa Tuhan. Kami datang Tuhan membawa pujian, penyembahan, korban syukur kami kepada Tuhan yang dahsyat, Allah kami, Raja yang mulia. Itu sebabnya Tuhan Yesus malam hari ini nyatakanlah kuasa-Mu dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami percaya tak kalah kami memuji menyembah-Mu, surga itu pasti terbuka, tingkap-tingkap langit terbuka. Engkau akan mencurahkan berkat-berkat-Mu turun dimanapun kami berada saat ini, sehingga yang sakit akan beroleh kesembuhan, yang lemah berkata aku kuat, oh yang terikat pasti dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak Tuhan, Kau layak dipuji, dibesarkan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa, yang bertahta, yang berdaulat atas setiap kami. Oh.
hati kami bersuka, jiwa kami memuji-muji-Mu Tuhan. Mulut lidah kami mengecap kebaikan-Mu. Syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang baik bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh raba sambar raba takarabo, himiar raba karabo, nekesikiar raba, ripata karabo se. Raba sambar raba. Tiada yang seperti-Mu, sungguh tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu karena kami mengasihi Tuhan. Demi nama Tuhan kami berdoa. Kami siap menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Mari setiap kita yang siap menyembah Tuhan bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kami menyembah-Mu, Yesus Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Kau penuh kasih. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau yang memberikan hidup-Mu untuk menebus setiap kami dari dosa-dosa kami. Untuk tebus dosa, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang Kaulah Allah yang kami sembah. Kami memuji menyembah-Mu, Kau Allah kami. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi.
bagimu di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagimu Di tempat maha kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang ku kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Kami menyembah Raja Damai. Kami menyembah Raja segala raja. Haleluya. Yesus ajaib, Kau termulia, Kau ajaib, besar perkasa perbuatanmu bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami bawa dan serahkan kepada-Mu Tuhan. Kiara namo rekera pase, nereba karalabo sotora kata paralabo, ripata karalabo.
Tuhanlah Kau Raja. Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama saudara dimanapun Anda berada saat ini. Mari sembah, sembah, sembah. Sembah Yesus. Wah, besar, besar Kau Tuhan, besar Kau Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain dan tiada bandingmu, tiada bandingmu, tiada bandingmu, tiada bandingmu, tiada yang sepertimu, sungguh tiada yang sepertimu. Allahku, Yesusku, Rajaku, haleluya. Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana. Malam ini hidup kami diubahkan. Biar malam ini hati kami dibaharui itu. Oh, lebih lagi ya Roh Kudus. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Rasakan pengurapan-Mu turun, pengurapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru Tuhan limpahkan malam ini. Oh, setiap tetes air mata kami tidak akan sia-sia, sebab Kau yang menampung di atas kirbat-Mu ya Tuhan. Oh, kami mau katakan di luar Tuhan kami gak bisa apa-apa. Engkaulah pokok anggur yang benar. Setiap kami ranting-ranting-Mu ya Tuhan. Di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Biar kami mau tetap terus di dalam-Mu, di dalam kehendak-Mu, di dalam hadirat-Mu. Oh, mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Saudara dimanapun Anda berada saat, boleh buka kedua tanganmu terus sembah. Oh, Sondoro, corre, maso, quiere maso,
mulia, Engkau Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Kau setia, Kau setia, sumber pengharapan, kekuatan kami di dalam-Mu, di dalam-Mu. Reba-rebasa. Haleluya. Kesembuhan terjadi, pemulihan, kebangkitan, kemenangan terjadi. Haleluya, haleluya. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Kau besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kami terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu dalam hidup kami ya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan Mari yang percaya hidupku. bersama-sama aku di hadapan Tuhan. Ku percaya, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Ku percaya, ku percaya. Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kau bekerja. Kami percaya Tuhan, mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan kebaikan. Kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih
Tuhan hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mari siap kita yang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Saudara yang setuju katakan amin. Amin. Aminnya gak yakin saudara. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang jauh lebih baik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Serukan haleluya. Mari masuk gerbang Tuhan. Bawa syukur, pujian di hadapan Tuhan, sebab Dia baik bagi setiap kita. Ayo sama-sama kita tepuk tangan saudara. Bersama aku ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan, agungkan banyak. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Katakan sama-sama Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Mari datang sujud di hadapannya, datang sujud di hadapannya. Angkat suaramu, naikkan pujian. Puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Mari yang mengalami kebaikan Tuhan angkat jempol katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Dia Tuhan yang baik, bahkan Dia Tuhan yang benar. Katakan benar saudara. Benar-benar mengasihi setiap kita, benar-benar setiap kita diberkati oleh Tuhan kita yang benar. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Ayo sama-sama saudara lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan yang benar. Dengan segenap hati, mari yang percaya bersama aku ini. Kau gunung batu kami Tuhan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu.
menjamin hidup kita. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Jangan takut, Bersamamu di dalamku. walau badai menerpang. Namun apa saudara? Angkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Boleh sama-sama kita tepuk tangan di kepala saudara sama-sama. Gak perlu takut, gak perlu ragu dan khawatir. Tuhan selalu ada bagi kita, membela, bahkan memberi kemenangan bagi setiap kita yang percaya. Bersama aku, walau badai menerpang. Walau badai menerpang, ya. Namun tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya. Kau Alfa dan Omega, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, semesta alam, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar. Haleluya. Dan kebenaran Tuhan yang akan memerdekakan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Kesetiaan-Mu selalu terbukti dalam hidup kami. Di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami tahu Kau Tuhan yang selalu menjaga kami. Kami nyatakan dengan iman kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Setia, Kau setia, Kau mulia bagi setiap Kau mulia. kami akui di hadapan-Mu. Bapa, Kau setia. Mari yang mengalami kesetiaan Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari bersama katakan, Bapa,
bersama-sama, aku bersama. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan apa yang kami perlukan, ya Bapa yang setia. Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami mengalami kesetiaan-Mu, Tuhan. Makasih Tuhan, Kau selalu hadir, bahkan ada di dalam hidup kami. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Boleh angkat kedua tangan bersama-sama, akui. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang kami perlukan. Terima kasih Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa yang setia, Bapa yang mulia, sekalipun Kau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Kau gembala kami yang baik, bukan hanya di saat keadaan yang baik, bahkan Kau gembala kami yang baik meskipun keadaan kami gak baik. Kau yang sanggup mengubah Tuhan setiap ratapan menjadi tari-tarian sukacita. Kau yang sanggup mengubah lembah kelam menjadi lembah yang bermata air. Berbicaralah malam hari ini Bapa melalui firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan pengurapan-Mu turun bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bagimulah segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kejayaan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di malam doa pujian penyembahan hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, izinkan saya memimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat malam Tuhan. Terima kasih buat satu kali lagi kesempatan yang Tuhan kasih buat setiap kami untuk kami boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kalau sebentar kami rindu untuk masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, biar Engkau yang berikan kami telinga seorang murid
Engkau berikan kami hati yang rindu akan Tuhan. Engkau berikan kami pikiran yang terbuka di hadapan Tuhan, supaya firman yang kami dengar bukan cuma jadi pengetahuan, bukan jadi sesuatu yang kami dengar saja, tapi kami boleh jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, biar hanya kuasa Tuhan yang bekerja atas setiap kami. Terima kasih, tutup bungkus kami semua Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita ada di pertengahan bulan Desember, bahkan sudah mendekati akhir ya, dan kita sebentar lagi akan merayakan Natal tanggal 25. Bahkan beberapa teman-teman di teens, di youth, di sekolah minggu juga sudah merayakan Natal ya, tapi Natal kita masih hari Sabtu ini tanggal 25. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau bicara soal Natal, pasti kita bicara soal kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kalinya lahir menjadi manusia, bagian dari karya besar keselamatan Tuhan atas setiap kita. Makanya kita begitu bersuka cita ya, mengingat bahwa oh ya, kita merayakan kelahiran Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah pencipta itu mau jadi ciptaan buat kita semua. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu atas hal ini. Nah, kemudian kita bicara soal kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, saya mulai merenungkan dan saya mau ajak kita semua Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama merenung bahwa kedatangan Tuhan ada yang kedua kalinya nanti, di mana Tuhan akan menjemput kita semua, kita selesai gitu ya di dunia ini, kita dijemput di awan-awan permai, itu iman kita bersama, ada hari pengangkatan. Dan pastinya kita semakin hari, satu hari demi satu hari, kita mendekat kepada hari pengangkatan itu. Kita mendekat kepada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi hari-hari kita merayakan hari kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, tapi tetap saja kita ada di penghujung dari akhir zaman, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Bapak Ibu Saudara, ketika bicara soal akhir zaman, banyak sekali firman Tuhan mengingatkan kita soal ajaran-ajaran sesat yang akan terjadi pada akhir zaman. Bagaimana orang-orang yang ada di akhir zaman hanya mau mendengarkan hal-hal yang mau dia dengar. Bagaimana orang-orang di akhir zaman adalah orang-orang yang mencintai dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Banyak sekali firman Tuhan yang mengingatkan kita dan menjaga kita supaya sampai dengan kesudahannya nanti, sampai akhir pertandingan kita, entah kita duluan yang pulang atau Tuhan yang jemput kita duluan, kita itu tidak terjebak oleh ajaran-ajaran sesat. Itu kan penting sekali ya Bapak Ibu, karena semakin kesini semakin banyak pengajaran-pengajaran yang kita nggak tahu apakah sebenarnya ini sesuai dengan firman Tuhan, tapi muncul aja di mana-mana. Kadangkala misalnya contoh untuk anak-anak muda sering sekali mengakses sosial media, akun-akun yang menggunakan nama-nama rohani, dan kita sebenarnya nggak tahu nih apakah benar apa yang mereka posting itu sesuai dengan firman. Kadangkala banyak sekali anak-anak muda yang hanya konsumsi dari sosial media. Mereka yang hanya mendengarkan dari sosial media tanpa benar-benar punya hubungan sama Tuhan, tanpa tertanam di gereja lokal, tanpa pernah membaca firman Tuhan. Jadi bahaya sekali pengajaran sesat itu bisa masuk ke dalam setiap kita tanpa kita sadari. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, masalah ini sebenarnya terjadi bukan cuma di hari-hari ini saja. Bahkan dari masa gereja mula-mula sudah ada masalah soal pengajaran sesat. Sudah ada masalah soal bagaimana apa yang esensi dalam firman Tuhan kemudian diubahkan. Apa yang diajarkan kemudian tidak sesuai dengan esensinya, malah dimodifikasi di sana-sini. Jadinya yang mendengar pun bingung gitu ya. Dan ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena sayang sekali kalau pada akhirnya kita hanya melakukan apa yang namanya kekristenan itu sebagai bagian dari ritual keagamaan, sebagai bagian dari kewajiban agamawi, sebagai bagian dari salah satu agama yang diakui. Karena sejatinya kekristenan itu, saya selalu suka sekali dengan kalimat ini gitu ya Bapak Ibu, sejatinya kekristenan itu bukan agama, itu adalah hubungan dengan Tuhan. Itu kan dalam sekali sebenarnya. Tapi bagaimana di hari-hari terakhir, bahkan sejak zaman gereja mula-mula, itu mulai banyak sekali yang akhirnya mengurangi esensi atau mengubah esensi dari firman, sehingga bukan cuma soal hubungan, akhirnya bukan dasarnya adalah hubungan dengan Tuhan, tapi bagaimana aturan demi aturan dibuat atau hal-hal demi hal-hal diperjuangkan, padahal bukan itu yang esensi, dan akhirnya malah membuat orang tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Nah, isu ini diangkat
di 1 Timotius Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau cerita sekilas bahwa pada masa itu kita tahu ya ada namanya Paulus yang memperjuangkan kebenaran firman, memberitakan soal ketuhanan Yesus pada saat itu. Dan dia punya seorang anak rohani namanya Timotius. Dalam banyak suratnya, Paulus mencatat banyak hal. Dan sebenarnya satu persatu surat-surat tersebut punya cerita di balik penulisannya. Jadi kadang kita membaca, kita baca Roma, kita baca Efesus, kita baca Korintus. Mungkin kita juga nggak terlalu ngeh ya Bapak Ibu, sebenarnya konteksnya apa sih? Sebenarnya cerita di balik surat ini apa? Tapi sebenarnya kalau kita coba cari tahu itu menarik sekali. Nah, salah satunya di 1 Timotius ini. Bapak Ibu Saudara, di 1 Timotius ini Paulus berpesan kepada Timotius soal hal-hal yang perlu Timotius perhatikan, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai nih pada saat itu untuk gereja di Efesus. Jadi Paulus memberikan pandangan, memberikan guidance juga gitu ya, memberikan pedoman bagi Timotius supaya Timotius bisa mengenali dan bisa membantu jemaat di sana dan pemimpin gereja di sana untuk kembali meluruskan apa saja sih pengajaran yang selama ini salah. Apa saja sih pengajaran yang selama ini kok menyimpang? Apa saja sih sebenarnya yang sifatnya jadi ritual, tidak ada esensi, tidak ada hubungan di dalamnya. Makanya Bapak Ibu ketika kita baca 1 Timotius itu banyak sekali. Oh yang namanya diaken tuh seperti ini, oh namanya persembahan dan lain sebagainya. Itu diajarkan oleh Paulus kepada Timotius sebagai pegangan. Untuk Timotius bisa menjaga kebenaran tetap dilakukan, yang dipraktikkan oleh gereja di Efesus tetap kebenaran. Bukannya hal-hal ritual Yahudi yang kemudian dibungkus oleh kekristenan gitu ya istilahnya. Nah, jadi pada saat itu kita kalau baca 1 Timotius itu bicara soal pesan-pesan Paulus dan tuntunan-tuntunan Paulus untuk membantu Timotius. Tapi ada satu hal menarik Bapak Ibu, dan ini yang menjadi bahan perenungan kita malam hari ini, yang saya temui di dalam kitab 1 Timotius ini, bagian awal pembukaan, sebelum Paulus mulai bercerita tentang detail-detail, tentang hal-hal yang menurut Paulus harusnya seperti ini, tidak boleh seperti ini, yang benar seperti ini, itu detail sekali di belakang. Tapi di awal banget, di 1 Timotius 1, di awal pembuka gitu ya, ketika Paulus mulai menjelaskan asal-muasal surat ini gitu ya, ceritanya, tugas Timotius itu apa, ada satu bagian yang menarik dan saya rindu ini boleh kita tangkap sama-sama, bahwa apa yang pada saat itu Paulus katakan kepada Timotius, apa yang pada saat itu diperlengkapi, ilmu dan pengetahuan yang diperlengkapi kepada Timotius, itu diawali dengan sebuah dorongan, sebuah statement, sebuah kondisi yang lebih mendasar. Boleh saya bacakan Bapak Ibu? Ayatnya ada di 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Nanti Bapak Ibu boleh baca secara penuh ya dari pasal ini. Saya bacakan di bagian 18 dan 19-nya. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Yang menjadi rema dari bagian ini buat saya pribadi dan apa yang mau saya coba bagikan menjadi perenungan kita bersama malam hari ini adalah bagian yang khusus di mana Paulus bicara soal, ayo Timotius, kamu perjuangkan perjuangan ini dengan iman dan hati nurani yang murni. Saya mau bahas soal hati nurani yang murni. Bapak Ibu, tidak sekali dalam suratnya Paulus memention atau menyebut kata hati nurani yang murni. Dan seringkali didapati bahwa hati nurani yang murni ini erat kaitannya dengan perikop yang sedang bicara soal pengajaran sesat. Termasuk di 1 Timotius ini. Adalah bagi Paulus penting untuk mengingatkan Timotius bahwa kita perlu hati nurani yang murni supaya kita tetap sejalan dengan kebenaran. Supaya kita tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran sesat. Supaya kita tidak terbawa suasana nih menciptakan ritual-ritual agamawi tanpa punya hubungan pribadi. Kita butuh yang namanya hati nurani yang murni. Jadi Bapak Ibu nanti kalau iseng gitu ya, menggunakan Alkitab digital, boleh coba dicari hati nurani yang murni atau hati yang murni. Di situ banyak sekali bicara soal kita memperjuangkan ketekunan, kita memperjuangkan perjuangan dalam iman, itu membutuhkan namanya hati yang murni.
hati nurani yang murni. Termasuk dalam konteks ini adalah bagaimana Timotius harus mempertahankan pengajaran yang benar dan meluruskan gereja di Efesus dengan dasar hati nurani yang murni. Jadi bukan cuman Paulus memperlengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan teknis gitu ya soal hal-hal yang harus diatur di gereja Tuhan, tapi juga mengingatkan Timotius dari sejak awal pembukaan surat ini bahwa Timotius, kamu perlu hati nurani yang murni dan perlu iman untuk mempertahankan kebenaran, untuk menjalankan apa yang benar. Karena di belakangnya dibilang gitu ya, beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka. Karena hati nurani yang murni dan iman ini harus berjalan beriringan. Ketika orang berjalan tanpa hati nurani yang murni, di hatinya ada sesuatu yang tidak murni gitu ya. Di hatinya bukan hati yang murni, iman itu akan kandas. Karena firman Tuhan dalam versi lain pun mengatakan hati nurani yang murni ini adalah kompas bagi kapal iman kita. Jadi ketika kompas itu hilang, kandaslah kapal iman kita. Jadi relasinya kuat sekali Bapak Ibu. Bagaimana nih kita sebagai umat Tuhan yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Tentu saja kita semua, saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak terkecuali, kita semua merindukan kita kedapatan setia sampai akhir. Dan bagaimana untuk tetap kedapatan setia ini, kita setia tetap benar gitu ya dalam Tuhan, tidak lagi menyimpang ke kanan, tidak lagi menyimpang ke kiri. Dan bagaimana kita perlu mempertahankan iman dan hati nurani yang murni untuk menjaga posisi kita tetap dalam tracknya Tuhan, tetap sejalan dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, bahkan mungkin kadang kita nggak sadar kita sedang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena yang tadi itu, pengajaran-pengajaran sesat semakin mudah masuk ke dalam kehidupan kita. Karena banyak sekali hal yang kita terima bebas berkeliaran di mana-mana, kadang kita pun tidak bisa menyaringnya, kadang kita pun tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Tapi di sini firman Tuhan mencatat, saya percaya pesan ini bukan cuma dari Paulus untuk Timotius, tapi bagi Tuhan untuk setiap kita. Bahwa kita perlu memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan untuk menjaga keimanan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian setelah kita bahas seperti ini, pertanyaan berikutnya berarti adalah, terus bagaimana cara mempunyai hati yang murni itu? Bagaimana cara hati nurani kita bisa murni gitu ya? Saya mendapati Bapak Ibu Saudara kita tidak sendirian, ternyata bukan cuma kita yang pernah meminta kepada Tuhan hati nurani yang murni. Kita bisa baca di Mazmur, saya akan bacakan dari Mazmur 51 ayat 12, ayat 14, sampai dengan ayat 14. Jadi bukan cuma kita, tapi pemazmur pun pernah meminta kepada Tuhan hati yang murni. Saya bacakan buat kita semua ya. Mazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Bapak Ibu, Mazmur 51 ayat 12-14 ini menurut saya powerful sekali. Karena dari dua ayat ini ternyata menjawab kita gitu ya. Menjawab kita gimana sih caranya punya hati nurani yang tahir, yang murni. Kalau bahasanya pemazmur, hati yang tahir. Jadi Bapak Ibu di awal pemazmur minta, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah, kita bisa belajar dari setelah kalimat ini gitu ya. Apa sih yang pemazmur minta kepada Tuhan untuk Tuhan kerjakan supaya hatinya ini tahir? Jadi kita bisa minta sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita minta kepada Tuhan supaya hati nurani kita tetap murni, supaya hati kita tahir. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Ada bagian kita untuk kita kerjakan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan aku rindu seperti ini gitu ya. Kita benar-benar dari ayat ini saja gitu belajarnya. Yang pertama, kita ambil bagian ayat berikutnya. Pemazmur bilang, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dari bagian ini kita bisa belajar bahwa jika kita rindu punya hati yang tahir, kita rindu punya hati yang murni, kita rindu punya hati yang benar di hadapan Tuhan, hal pertama adalah banyak ambil waktu dalam hadirat Tuhan. Ini hal yang klasik
ini hal yang mendasar sekali. Kita sering kali dibilangin, oh iya kita harus suka tinggal dalam hadirat Tuhan, kita harus cari hadirat Tuhan, kita harus merasakan hadirat Tuhan di mana kita berada, hadirat Tuhan berada di sana. Itu sesuatu yang sudah sering dibagikan Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah sudah sesering itu juga kita lakukan? Apakah sesering itu kita dengar, sesering itu juga kita lakukan? Apakah sesering itu kita tahu, sesering itu juga kita masuk hadirat Tuhan? Rasanya belum tentu. Saya bilang ya belum tentu. Saya juga yakin Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita suka lupa. Kita suka lupa kita tuh beserta dengan Tuhan. Ada Tuhan di hidup kita, Dia Allah Immanuel. Kita suka lupa dalam keadaan yang carut marut, dalam keadaan yang berantakan sekalipun tetap ada Tuhan yang menyertai kita. Tetap ada Dia dan hadiratnya. Selalu ada tempat buat kita dalam hadirat Tuhan. Kita suka lupa. Tapi ternyata hal simpel ini, hal sederhana ini perlu kita tetap sama-sama jaga Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menjaga satu kerinduan untuk tetap ada di hadapan Tuhan. Tetap ada in His presence, di dalam hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Di sini adalah sebuah kerinduan dari pemazmur untuk tetap diam dalam hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Aku mau tetap diam di hadapan Tuhan. Tolong jangan bawa aku kemana-mana, make me stay here. Aku mau tetap ada di sini, di dalam hadiratnya Tuhan, di hadapannya Tuhan. Seberapa kita rindukan hal ini? Seberapa kita rindu kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Seberapa kita rindu kita selalu connect sama Tuhan. Seberapa kita rindu kita selalu dengar isi hati Tuhan. Seberapa kita rindu kita selalu ngerti apa sih yang sedang Tuhan kerjakan. Kenyataannya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam hidup, kondisi-kondisi yang tidak biasa, bahkan kondisi-kondisi yang terlalu biasa, seringkali malah membuat kita lupa untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Lupa untuk memuji dan menyembah Tuhan, di mana firman Tuhan bilang Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, iman kita harusnya bilang bahwa aku percaya Tuhan bertahta di tempat ini karena aku sedang memuji menyembah Tuhan. Tapi kadang kita tidak lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita sama-sama merenungkan hal ini, kita sama-sama merindukan hal ini bahwa aku rindu, aku mau suka dengan hadirat Tuhan. Aku rindu, aku mau suka bergaul dengan Tuhan. Aku rindu, aku mau suka memuji, menyembah Tuhan dan membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita seringkali menganggap ini hal yang sederhana dan ya sudah, saya sudah tahu. Tapi apakah ini memang sesederhana itu? Apakah ini memang hanya itu? Saya rasa tidak. Karena seringkali kita sebenarnya pun, meskipun ini sudah disampaikan berkali-kali, sebenarnya pun kita juga belum melakukan ini seserius itu Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bersyukur bila kita memang sudah punya gaya hidup yang selalu rindu untuk ada dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur bila kita kedapatan setia, tetap mencari wajah Tuhan, tetap memuji menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Tapi bila belum, mari kita juga sama-sama jangan berkecil hati. Tapi kita sama-sama saling menguatkan dan saling menyemangati. Mari kita bangun kembali mezbah kita dalam Tuhan. Mari kita bangun kembali rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Cinta yang mula-mula itu. Bagaimana kita di awal-awal pertobatan kita di awal-awal merasakan hadirat Tuhan, mungkin kita merasa itu sesuatu yang sangat spesial, sangat istimewa. Tapi apakah seiring dengan pertumbuhan dan umur kekristenan kita, apakah kemudian itu menjadi hal yang tidak terlalu istimewa lagi? Mari Bapak Ibu Saudara, kita rendahkan hati kita sama-sama. Saya juga bicara buat diri saya sendiri, bahwa tetap tempat yang terbaik itu adalah hadirat Tuhan. Rumah di mana kita akan berada selamanya dalam hadirat Tuhan. Di tempat di mana Tuhan ada, Tuhan hadir in His presence. Amin Bapak Ibu. Jadi langkah pertama untuk kita memperoleh hati yang tahir, yang kita perlu lakukan adalah diam dalam hadirat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita bisa baca lanjutan dari ayat yang tadi, masih di Mazmur 51 ayat 12-14. Saya akan lanjutkan. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Ini menarik sekali. Kegirangan karena selamat yang daripadamu. Satu hal, mungkin kita kadang suka gak gimana banget, kita suka gak girang-girang banget ketika kita mengingat kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita suka biasa aja, kita suka take it for granted, kita suka, oh ya kita udah tahu, ya Tuhan selamatkan saya. Tapi apakah kita masih bergirang karena keselamatan yang sudah Tuhan beri?
Apakah kita masih penuh dengan sukacita ketika kita mengingat, oh, aku punya hidup yang kekal yang sudah Tuhan berikan. Oh, keselamatan yang aku peroleh itu bukan karena hasil usahaku, tapi karena pemberian Tuhan. Oh, ini harta yang begitu berharga, aku rela berikan segalanya untuk ini. Oh, aku rela untuk bagikan ini kepada jiwa-jiwa di luar sana, karena ini terlalu berharga. Bukan untuk aku simpan sendiri. Yesus itu bukan rahasia, dia itu harus dibagikan. Seberapa kita sudah gak punya greget itu, Bapak Ibu Saudara? Seberapa kita udah gak girang-girang amat dengan keselamatan yang Tuhan kasih? Kadang kita lebih girang ketika dapat berkat. Dalam segala bentuk, kita lebih girang ketika dapat berkat jasmani, kita lebih girang ketika mendapatkan promosi rohani, wah, mendapatkan kepercayaan, jabatan, pelayanan. Kesannya kita bergirang karena Tuhan ya, tapi ternyata kita senang karena itu menjadi tempat kita dipromosi gitu kan, something wrong with us. Kemudian mungkin kita lebih senang karena melihat pertolongan Tuhan, mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi. Itu semua baik. Dan Tuhan kita memang sangat baik. Dia memang sediakan itu buat kita. Tapi apakah kita kemudian menjadi lupa untuk bergirang karena selamat? Untuk bergirang karena kita selamat. Pernahkah kita bilang sama Tuhan, Tuhan thank you ya, aku bersyukur Engkau jadi Tuhan dalam hidup aku. Aku bersyukur aku dikasih hidup yang baru sama Tuhan. Aku bersyukur aku terima kesempatan yang baru. Hidupku yang lama, aku udah hancurin dengan tangan aku sendiri. Aku udah nakal Tuhan, aku udah jahat Tuhan. Tapi Tuhan thank you, Tuhan kasih aku kesempatan yang baru. Hari ini aku bisa menyembah Tuhan. Hari ini aku bisa hidup benar. Hari ini aku bisa melayani Tuhan. Itu karena kegiranganku ini karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, harusnya kita girang karena ini. Harusnya kita seneng banget karena ini. Ada keselamatan yang sudah tersedia buat kita. Ada pemulihan lepas pemulihan yang Tuhan siapin buat kita. Tapi terlebih dahulu, apakah kita mengucap syukur dengan setiap ini? Apakah kita merasakan anugerah terbesar yang Tuhan berikan adalah keselamatan itu sendiri? Inilah langkah berikutnya. Cara lainnya lagi gitu ya, yang kita perlu lakukan untuk memperoleh hati yang tahir. Bagaimana kita bergirang karena selamatnya daripada Tuhan. Bagaimana kita benar-benar mengucap syukur simply because we have Him. Simply sederhana karena kita punya Dia. Pernahkah kita merenungkan, bagaimana ya kalau di keadaan suatu waktu diizinkan terjadi keadaan hidup saya seperti Ayub? Bagaimana ya kalau diizinkan terjadi semua pencobaan datang bertubi-tubi sampai saya membayangkannya pun ngeri. Yang orang-orang sebut tragedi gitu ya. Bagaimana kalau diizinkan terjadi tragedi di hidup saya? Apakah saya kuat? Apakah saya masih punya iman? Bapak Ibu, mari kita jangan berpikir seperti itu, tapi kita renungkan, apakah kita bergirang karena Tuhan? Karena jika kita bergirang karena Tuhan, saya percaya keadaan seperti apapun, kita tetap punya ucapan syukur kepada Tuhan. Karena meskipun kita nggak punya apa-apa lagi, kita masih punya Tuhan. Apakah bicara seperti ini mudah? Tidak. Mungkin lebih mudah bicaranya, apalagi melakukannya lebih susah lagi, Bapak Ibu Saudara. Bicaranya saja sudah tidak mudah bagi saya. Tapi saya percaya, memang seharusnya Tuhan cukup bagi kita. Melakukannya pasti jauh lebih susah lagi dari mengatakan ini. Tapi tidak apa-apa. Mari kita pegang satu kebenaran bahwa kita bergirang karena Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, selama kita masih ada, Tuhan juga masih berserta dengan kita. Itu yang kita syukuri, itu yang jadi sumber kegirangan kita. Hatiku bersuka karena Tuhan. Hatiku bersuka bukan karena apapun yang lain. Hatiku bersuka karena berkat. Hatiku bersuka karena mukjizat. Hatiku bersuka karena pemulihan. Ya kita bersuka dengan itu. Tapi bisakah kita bilang, hatiku bersuka karenamu Tuhan? Karena sebenarnya benar-benar Bapak Ibu Saudara, saya percaya banget hanya dengan Tuhan aja kita merasa senang dan girang sebenarnya. Karena kita memang diciptakan untuk itu. We are created to have a relationship with Him. Kita diciptakan untuk punya hubungan dengan Dia. Itu yang membuat kita sukacita. Kita menyanyi, kita memuji Tuhan. Kita tuh mengeluarkan hormon yang bikin kita sukacita. Itu bukan sebuah kebetulan. Memang Tuhan mendesain kita. Tuhan mendesain kita secara spesifik bahwa ketika kita bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan, kita senang. Jadi mungkin orang suka kebalik gitu ya. Saya senang tuh karena saya ada hormon-hormon keluar ketika saya bernyanyi. Loh, bukankah dari awal kalau memang ada hormon-hormon keluar ketika kita bernyanyi, artinya kita diciptakan untuk bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Ya, artinya kita sebenarnya sangat girang dengan Tuhan. Saya suka cita sekali kalau bicara soal ini. Karena memang Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber sukacita kita. Saat kita nggak bisa pikirkan yang lain, saat kita nggak bisa lihat hal lain, lihatlah Tuhan.
Dan bergiranglah karena Tuhan, bergirang karena selamat yang daripada Tuhan. Karena kita sudah beroleh itu, bukan karena hasil usaha kita, tapi itu semua pemberian Allah. Jadi hal nomor 2 Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bergirang karena keselamatan dari Tuhan, bagaimana kita mengucap syukur untuk keselamatan yang sudah kita terima. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang bagian terakhir, poin nomor 3 dari ayat yang sama, masih di Mazmur 51 ayat 12-14. Singkat kata-katanya. Nomor 3 adalah, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Satu hal yang kita juga perlu minta kepada Tuhan supaya kita mempunyai hati yang tahir, hati nurani yang murni. Kita minta sama Tuhan roh yang rela. Roh yang rela untuk lakukan kehendak Tuhan. Roh yang rela sekalipun rencananya Tuhan yang terjadi itu beda dengan rencana kita, masihkah kita rela? Kerelaan itu gak segampang itu ternyata. Kadang kita gak rela. Kadang kita dengan pengetahuan kita gitu ya, dengan hikmat-hikmat kita, dengan pengertian kita yang sebenarnya terbatas itu, kadang kita merasa kita lebih tahu mana yang baik. Kita mempertanyakan, kok kejadiannya kayak gini? Karena menurut kita punya versi kita sendiri yang lebih baik. Tapi bagaimana kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku roh yang rela ya. Berikan aku roh yang bersuka cita dalam setiap proses yang Tuhan kerjakan. Berikan aku roh yang teguh berpegang kepada firman-Mu sekalipun keadaan tidak mendukung. Berikan aku roh yang rela untuk diproses Tuhan sekalipun proses itu membuat aku menyadari betapa lemahnya, betapa masih banyaknya kesalahan dalam hidupku, membuat aku mungkin merasa malu, tapi bagaimana aku rela diproses dan dipulihkan oleh Tuhan, supaya aku tidak perjuangkan gengsiku, supaya aku tidak perjuangkan imageku, tapi aku sungguh perjuangkan hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berikan aku roh yang rela ya Tuhan. Berikan aku roh yang rela untuk melakukan amanat agung, untuk pergi menjadikan semua bangsa murid, untuk menyebarkan soal Tuhan, untuk bicara soal Tuhan, dan bicara dengan Tuhan. Roh yang rela untuk bangun hubungan yang baru, merekonsiliasi apa yang rusak. Roh yang rela untuk ikutin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini bagian terakhir. Mari kita sama-sama minta roh yang rela. Rela itu bukan kata yang gampang. Serela itukah kita ketika apa yang kita perjuangkan ternyata berbeda dengan kehendak Tuhan? Lalu hasilnya berbeda lagi dengan rencana kita. Lalu rencana kita harus diubah semuanya. Serela itukah kita? Serela apakah kita ketika Tuhan mengizinkan proses-proses terjadi dalam hidup kita? Bapak Ibu, kita pasti mendapati banyak hal yang berbeda. Saya yakin Bapak Ibu sendiri masing-masing dengan prosesnya masing-masing. Bukan hal yang kita akan gampangkan bersama-sama, bukan. Tapi kita akan tetap mengucap syukur di dalamnya. Dan kita ambil bagian untuk minta sama Tuhan roh yang rela. Kita tidak membandingkan proses satu sama lain, karena semuanya punya bobotnya masing-masing, sesuai dengan kapasitas yang sudah Tuhan berikan. Tapi bagaimana dalam kesemuanya itu tuh kita tetap bilang, Tuhan berikan aku roh yang rela untuk tetap lakukan firman Tuhan. Semakin berat ya poin-poinnya Bapak Ibu Saudara, tapi kira-kira 3 hal itulah yang bisa kita lakukan untuk meminta kepada Tuhan memberikan kita hati yang tahir, untuk mempertahankan hati nurani yang murni di tengah pengajaran-pengajaran sesat, di tengah tantangan akhir zaman yang tidak semakin baik, tapi kita punya Tuhan yang selalu baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya firman Tuhan punya lebih banyak daripada 3 ini. Saya percaya lebih banyak pasal dan ayat yang bisa kita renungkan bersama, kemudian kita bisa dapatkan hal-hal lain. Di saat ini mungkin kesempatan kita hanya membahas 3 poin ini, tapi saya rindu 3 poin ini boleh merema buat setiap kita, boleh menjadi berkat, di mana kita benar-benar rindu, Tuhan berikan aku hati yang tahir ya. Tuhan berikan aku hati nurani yang murni ya. Aku rindu diam dalam hadirat Tuhan. Aku rindu bergirang karena keselamatan daripada Tuhan. Aku rindu aku terima roh yang rela untuk lakukan kehendak Tuhan. Saya mau tutup dengan ada sebuah lagu yang merema di saya ketika saya siapkan bahan ini.
Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Lagu ini tiba-tiba merema karena dari sepenggal lagu tadi 3 poin itu ada Bapak Ibu. Ketika kita bilang ku mau hidup seturut kehendak Tuhan, itu bicara soal kita mau diberikan roh yang rela untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Ketika kita bilang ku mau cinta Dia lebih dari semua, artinya kita rindu dalam hadirat Tuhan. Kita rindu bersama-sama dengan Tuhan. Kita rindu bergaul karib sama Tuhan. Tidak mungkin kita tidak suka untuk ada bersama-sama dengan pribadi yang kita cintai. Makanya kita bilang, ku mau cinta Dia lebih dari semua. Artinya kita bilang, aku mau selalu bareng sama Tuhan. Dan ketika kita bilang, ku tak dapat membalas kasihnya, artinya kita mengingat kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, karya keselamatan Tuhan. Itu yang tetap terutama. Itu yang tetap membuat kita bergirang dan bersyukur. Itu yang menjaga hati kita. Kita gak bisa balas kasih Tuhan. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Renungan singkat kita sudah selesai. Malam hari ini mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak buat rema yang Kau taruh buat hamba-Mu dan buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini malam hari ini. Ketika kami dengarkan firman Tuhan, kami rindu Kami boleh terima hati yang tahir, hati nurani yang murni daripada Tuhan. Supaya Kami boleh pertahankan iman, pertahankan apa yang benar sesuai dengan isi hati Tuhan. Kami tidak terjebak pada pengajaran sesat, kami tidak terjebak pada ritual agamawi. Tapi sungguh iman kami percaya kepada Tuhan didasari oleh sebuah hubungan di mana kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami kerinduan untuk selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Berikan kami kegirangan karena keselamatan yang daripada Tuhan. Dan berikan kami roh yang rela untuk hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami rindu lebih lagi untuk dengarkan dan lakukan isi hati Tuhan. Kau yang mampukan kami melakukan segala sesuatu karena Kau sudah karuniakan kasih karunia yang berlimpah atas setiap kami. Kasih karunia yang memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu yang tidak mampu untuk kami lakukan karena ada Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Biar segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan sebentar kita akan bersama-sama memberi persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, mari bersama-sama kita berdoa. Satukan hati kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu termaterai dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Dan oleh karena kuasa anugerah-Mu kami boleh dimampukan-Mu untuk hidup di dalam firman-Mu sehingga hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan kami memberi karena kami mengasihi Tuhan dan biar pemberian kami boleh berguna bagi pekerjaan pelayanan-Mu. Kami memberi dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Bapak Saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Mari sambil sama-sama kita bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan, sebab Dialah sumber kekuatan kita. Bersama-sama kita nyatakan dengan iman. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah
Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, selama-lamanya. Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Saudara. Dan boleh bersama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita di dalam doa syafaat. Mari saudara kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh datang Tuhan, kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Biar sungguh Tuhan, setiap firman yang ada hari ini Tuhan, setiap PPW yang ada hari ini, biar sungguh Tuhan semuanya boleh memberkati kami Tuhan. Dan biar sungguh Tuhan, apabila hari ini firman-Mu telah dinyatakan Tuhan, biar sungguh boleh itu menegur setiap kami Tuhan. Lembutkan hati kami lebih dan lebih lagi agar benih-Mu boleh masuk ke dalam tanah hati yang terdalam Tuhan, sehingga boleh berbuah Tuhan. Dan biar Tuhan kami boleh jadi Tuhan sungguh-sungguh prajurit-prajurit-Mu Tuhan di masa-masa ini Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat pembicara yang telah membagikan firman-Mu Tuhan. Biar sungguh Kau berkati dia berlimpah-limpah Tuhan. Kami yakin dia percaya Tuhan, biar sungguh dia boleh dipakai semakin dahsyat lagi Tuhan. Perluas kapasitasnya lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, semua orang yang dipakai oleh-Mu Tuhan, pasti mereka mengalami kedahsyatan yang luar biasa Tuhan, bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami mau bersatu hati juga, kami mau berdoa buat para pemimpin kami di gereja ini Tuhan, Pak Agus dan Pak Budi. Biar sungguh Tuhan berkat-Mu melimpah buat para pemimpin kami Tuhan. Kami sayang sama mereka Tuhan. Biar sungguh Tuhan penyertaan-Mu ada Tuhan buat keluarganya Tuhan. Dan setiap apapun yang menjadi pergumulan mereka di hari-hari ini Tuhan, Engkau yang bantu Tuhan. Bahkan Engkau berperkara penuh atas hidup mereka Tuhan. Tuhan, juga buat gereja ini kami berdoa Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau semakin hari Tuhan, gereja kami boleh semakin baik kondisinya Tuhan. Gereja kami boleh semakin diberkati Tuhan. Tapi biar sungguh Tuhan, kami mau Tuhan, kami diberkati untuk memberkati lagi Tuhan. Dan biar sungguh Tuhan, ini semua tidak stop sampai kami diberkati, tapi kami boleh memberkati juga lagi Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat kota kami Tuhan, Jakarta Tuhan. Bahkan sampai ke Indonesia Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami. Ya sungguh Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang terjadi Tuhan. Apapun yang terjadi di Indonesia, kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya itu Tuhan, semuanya itu sudah dalam tangan-Mu Tuhan. Semuanya itu sudah menjadi rencana-Mu Tuhan. Bagian kami hanyalah berdoa dan mengucap syukur Tuhan atas apa yang terjadi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan yang baik buat Indonesia Tuhan. Engkau sungguh-sungguh akan memberikan berkat yang terbaik buat Indonesia Tuhan. Kalau Tuhan, kalau boleh Tuhan, kami minta Tuhan, di akhir-akhir zaman ini Tuhan, kami mau dipakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Semua generasi Tuhan, kami minta dipakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Amin. Dan biar sungguh Tuhan, apapun yang Kau rindukan Tuhan atas Indonesia Tuhan, atas setiap pribadi di Indonesia Tuhan, itu boleh terjadi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat satu malam yang indah Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur buat semua yang boleh terjadi hari ini Tuhan. Semuanya itu boleh terjadi karena Engkau baik Tuhan. Dan Engkau baik Tuhan. Tuhan, sebelum kami akhiri hari ini Tuhan, sungguh Tuhan, kami ingin menerima yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa
Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu yang ada di rumah. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jeri lelamu. Apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya kasih karunia Allah dari Allah yang Maha Tinggi menyertai, meluputkan Bapak Ibu dari setiap mara bahaya. Dan saya yakin dan percaya kemuliaan Allah boleh menaungi setiap kehidupan kita. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.